Nun. Monggo. Oh, ada. Oh, Pak Pendeta. Halo, monggo. Pak Tri. Selamat sore Pak Pendeta. Gimana? Monggo masuk. Silakan duduk. Wah, Sehat, Pak Tri. Sehat, Pak. Puji Tuhan. Nun sewu sapokean, Pak. Apa-apaan? Santai dulu, Pak. Baru pulang kantor. Oke. Bagaimana Janur Gunung, Pak Pendeta? Saya itu janjian dengan Pak Sukmanto. Oh iya. Katanya kok maunya ketemuan di tempat Pak Tri. Oh ngaten. Oh iya. Sudah ngehubungin jenengan? Kebetulan kemarin Pak Manto memang WA ke saya, katanya akan ada janjian dengan Pak Pendeta di tempat saya. Enggak tahu mau bahas apa kok nunutnya di tempat Pak Tri. Nggih, monggo kalau gitu kita tunggu Pak Manto di atas aja Pak. Di atas? Nggih. Oh, ada tempatnya? Di teras sana itu, nggih. Oh, sing balkon tuh ya, Pak. Oke. Gitu ya. Oke. Monggo Pak Pendeta silakan. Pak Pendeta, Oke. sini, yes. Beginilah tempatnya Pak. Monggo silakan. Tempatnya asik ini. Bener, Pak. Ngobrol. Pantesan kok Pak Sukmanto ngajak ke sini ternyata ada tempat yang asik. Nggih. Oke. Pak Pendeta tunggu di sini. Kebetulan saya belum mandi. Oh gitu. Iya, saya tak mandi dulu sambil nunggu Pak Manto. Barangkali udah rawuh nanti tak jemput di bawah. Oke, Pak. Nggih, monggo dienake nanti ganti minum. Lagi buat ngeteh atau ngopi enak ini tempatnya. Riyen nggih, Pak Pendeta nggih. Oke, monggo Pak Tri, nuwun. Wih, Mbak Danti. Ya, ini ada minuman dan makanan tapi seadanya. Wah, nggih sip Mbak Danti. Cocok nih, telo. Mantap. Mantan nuwun ya. Ya, Nah, sama-sama. sambil nunggu Pak Manto tak nyeruput tehnya dulu. Ya, mari, Oke, Pak. monggo mantan nuwun. Wah, ini. Ya, Monggo Pak Manto. Nggih. Nah, niki kula pun nyeruput teh. Nggih. Ngintip telo niki eco, Pak. Nggih. Mangke, kula Nggih, niki nggih, nggih. Pripun sehat? Puji Tuhan sehat. Oh, nggih. Kados pundi Pak Pendeta. Sehat, Pak, pangestunipun. Amin. Lah ini tumben kok panjenengan ngajak rembugan tenggene Pak Tri niku pripun critane niku? Niki badhe tanglet pawartos sombong, kesombongan niku lho Pak Pendeta. Oh, ya. Itu yang ada di bahan Pentakosta itu ya, Pak? Ya? Persekutuan doa itu. Oh, ada apa? Kalimat berbunyi apa? Ya judulnya sombong lah, orang sombong. Nah, itu yang pertama. Apanya? Orangnya seperti apa? Nah, ini terus ciri-cirinya orang sombong seperti apa? Dan untuk selanjutnya, untuk mengatasi orang-orang sombong itu bagaimana? Dan itu jane Pak Manto yang punya jawaban, wong jenengan kan sudah malang melintang di dunia persilatan, Pak. Tapi sudah purna nggih, Pak? Ya, sudah purna. Sebagai angkatan. Ya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal sombong, memang nganu Pak Manto, napa nggih? Mboten gampil. Karena menurut saya itu ada beberapa tipe ya. Ada orang yang kelihatannya sombong, ya. Penampilannya memang sombong. Kalau orang saya bilang yo kemaki atau kementos gitu ya Pak ya. Kemelotak. Nah. Dan memang dia sifatnya sombong. Jadi ya di luar nampaknya sombong, memang aslinya nggih sombong niku wau. Tapi jangan salah bahwa ada orang-orang yang kadang-kadang gayanya itu napa nggih sombong. Tapi janjinya dia tuh nggak sombong. Cuma gayanya aja napa nggih pembawaannya semacam itu, tapi janjinya dia nggak sombong.
Itu yang kedua, Pak. Yang pertama tadi kan memang dari luar dia nampak sombong dan memang betul-betul sombong. Ada orang yang nampaknya sombong tapi janjiannya dia lembah manah misalnya gitu. Ada orang yang ketiga yang nampaknya pembawaannya itu sangat rendah hati, lembah manah, lembut, tapi aslinya itu sombong. Nah, itu mungkin kita harus hati-hati untuk membedakan apakah orang itu sombong atau tidak bisa dalam sekelebat mata itu, Pak. Maka tadi itu tergantung orangnya yang seperti apa. Nah, kan kita di kehidupan sehari-hari pasti pernah menjumpai orang-orang yang semacam itu. Ada yang memang sombong tenan, ada yang memang etok-etoke enggak sombong kan gitu ya. Gitu Pak Manto kira-kira. Nah ini Pak Pendeta, saya mau ngomong yaitu biasanya orang-orang itu karena kedudukan, jabatan, harta itu bisa juga menimbulkan kesombongan. Betul, nah itu terus sekali. Kalau ngatasi orang macam itu bagaimana? Ya ada sebuah anekdot yang berbunyi begini, Pak. Jadi kalau kita mau menguji iman seorang itu, jangan beri dia penderitaan atau masalah, karena dia malah akan bisa dekat dengan Tuhan. Tapi berilah dia kekuasaan. Nah, kita akan tahu aslinya itu kayak ngopo wonge kan itu, Pak. Dan betul kata Pak Manto bahwa kadang-kadang orang yang sudah diberi jabatan, kedudukan, termasuk kekayaan itu, kemudian kita aslinya. Nah, dia orang yang beriman apa enggak, atau dia orang yang sombong apa tidak, kadang-kadang muncul di situ. Nah, banyak orang terjatuh pada godaan ketika dia merasa dirinya hebat, itu dia kemudian sombong. Lupa bahwa semua itu adalah berkat Tuhan kan. Nah, Pak Manto pasti punya banyak rekan atau orang yang pernah ditemui yang semacam itu kan. Janjinya orangnya itu bagus, apik, tapi ketika tidak bisa mengendalikan kesombongannya malah kemudian jatuh. Karena tadi itu derajat pangkat, kekayaan dan sebagainya. Nah, menurut saya ya cara mengatasinya ya mengendalikan diri, Pak. Itu maksudnya enggak usah dilayani. Enggak usah dilayani. Kadang-kadang orang yang sombong kan selain meninggikan diri tapi juga sekaligus merendahkan orang lain kan yang itu membuat orang-orang sombong kan jadi toksik kalau bahasa anak-anak muda zaman sekarang gitu ya, Pak ya. Tapi saya jadi ingat sebuah ayat, Pak Manto. Kan masa Pentakosta kita itu kan temanya hidup dalam roh cinta. Nah, Roh Kudus itu roh cinta. Nah, kalau kita ingat persekutuan doa yang pertama itu kan temanya tentang kasih itu sabar. Nah, setelah itu kalimat dari Paulus itu berlanjut. 1 Korintus 13 ayat yang keempat, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi ternyata tidak memegahkan diri dan tidak sombong itu adalah bagian dari kasih itu, Pak Manto. Tegesé napa? Tiang Kristen menawi kapenuan ing Roh Suci mestinipun nggih boten gumunggung. Ora kementos kan begitu. Ya menurut saya masih mending lah kalau orang itu hanya ketoke kok sombong tapi dia aslinya lembah manah daripada orang yang nampaknya kok halus, rendah hati tapi janjane sombong itu kan juga ada. Nah, menurut saya kesombongan ini bukan hanya soal penampilan luar tapi soal sikap hati. Nah, orang yang penuh kasih harusnya tidak sombong karena dia tidak mencurahkan perhatian hanya pada diri sendiri, tapi pada orang lain, gitu, Pak. Nah, ini ada lagi, Om Pendeta. Dulu orangnya lembah mana, mau tegur siapa, tapi begitu dia merasa punya lah, merasa punya, terus sama lingkungan itu ya acuh tak acuh, ya peduli, tidak peduli. Nah itu untuk ya itu tadi biar dia itu bisa berubah bagaimana? Mungkin tergantung Pak, tergantung orang itu siapa. Maksud saya adalah apakah dia orang yang dekat dan kita punya cukup akses untuk mengingatkan, atau dia orang yang jauh. Ya mungkin kalau dia adalah teman kita atau mungkin keluarga kita masih bisa ngandani lah atau ngelengke.
mbok yo ojo gumunggung, ojo sombong, ojo lali kan begitu ya Pak. Dan mengajak dia untuk rendah hati. Tapi kalau memang orang itu adalah orang yang jauh, mungkin juga orang yang sudah terlalu tinggi jabatannya, ya mungkin ya mau bagaimana lagi. Nah, kita paling-paling bisa menjadikan dia sebagai tempat bercermin. Nah, iso aku jangan nanti koyo DWE kan gitu ya Pak ya. Meskipun kita punya banyak hal, tapi kita tidak menonjolkan diri dan artinya tidak sombong gitu ya. Tapi sekali lagi, kadang-kadang orang yang nampak sombong juga belum tentu sombong Pak. Kadang-kadang mungkin dia orangnya introvert aja, atau mungkin dia orangnya lagi terlalu sibuk, mungkin dia memang karakternya begitu. Jadi sekali lagi tidak bisa dilihat dari luar gitu Pak. Ya. Soalnya gini, orang itu ya itu dulu mau menyapa, sekarang ditanya saja sama tetangga, ya boleh tetangga, apa boleh dibilang tetangga lah, wong satu RT. Itu aja nggak jawab, ngungkluk aja. Nah, terus orang yang menyapa itu wadul dengan saya, Pak Manto, itu orang kok kayak ini, ya sudah biarin aja. Biarin aja. Nah, semoga di lain waktu sempat bertobat dan menjadi orang yang tidak lagi sombong gitu ya Pak. Ya, saya pikir itu Pak, bahwa kita di masa Pentakosta ini diajak untuk mewaspadai kesombongan. Karena kadang-kadang kita hanya melihat kesombongan pada orang lain, wah kayak kok orangnya sombong dan sebagainya. Nah, jangan sampai itu bisa kita rasakan juga, atau dalam arti kita yang menjadi sombong. Karena kalau kita saya tuh hati-hati. Kalau kita menganggap orang lain itu buruk, negatif, dosa dan sebagainya itu, jangan-jangan di saat yang sama saya merasa lebih bersih, lebih suci, lebih lebih beriman dan sebagainya. Nah, itu jangan-jangan juga kalau nggak diwaspadai malah bisa jadi aku punya kesombongan rohani kan begitu ya. Makanya kita harus mawas diri sehingga berhati-hati ketika menilai orang lain juga, sehingga kita tidak terjatuh pada dosa yang sama, yaitu kesombongan. Dan soal sombong itu kita belajar dari Gusti Yesus sendiri yang sangat lembah manah, merendahkan diri. Bahkan kata Paulus di Filipi itu kan dia sampai mengosongkan diri. Gusti Allah yang sangat mulia itu kemudian turun derajat menjadi manusia dalam diri Yesus untuk menyelamatkan kita. Nah, berarti memang kita diajak untuk rendah hati. Nah, jangan salah juga, rendah hati tidak sama dengan rendah diri. Rendah hati kan kita nggak sombong, tapi kalau rendah diri itu kan merasa diriku minder terus, nggak pede, diajak ngapa-ngapain nggak mau, itu kan juga nggak bagus juga. Maka lawan dari sombong bukan rendah diri, melainkan rendah hati. Ya tetap berkarya, tetap aktivitas, tetap kumpul-kumpul, tapi juga spiritnya rendah hati. Nah, ini saat sekali lagi Pak Pendeta mau tanya, bagaimana caranya biar saya lah pribadi menjadi orang yang tidak jatuh dalam kesombongan. Oh, nggih. Ya, saya pikir itu refleksi untuk kita semua, termasuk saya Pak Manto, karena jangan-jangan saya ini orang yang sombong juga kan begitu ya. Tapi saya belajar begini, supaya kita tidak terjatuh pada dosa kesombongan adalah kita menyadari kekurangan kita. Kita menyadari kelemahan kita. Kalau dalam bahasa rohani ya kita menyadari dosa-dosa kita. Kan kita ini kan janjinya ya penuh dengan dosa, tidak layak di hadapan Allah kan, kita begitu. Makanya aku tidak berhak menghakimi orang lain sebagai lebih rendah daripada aku. Entah aku kaya, entah aku punya jabatan, entah aku punya kepandaian dan sebagainya, aku tidak berhak untuk menghakimi, merendahkan orang lain. Jadi menyadari kelemahan sendiri. Yang kedua, yang tidak kalah penting adalah menghargai atau mengapresiasi orang lain. Oke, mungkin orang lain itu menjengkelkan, mungkin orang lain itu kita pandang sombong dan sebagainya, tapi pasti dia juga punya kelebihan. Toh dia juga ciptaan Tuhan kalau kita mau bicara soal kerohanian ya Pak ya. Meskipun sejelek-jeleknya orang kan ciptaan Tuhan, dan kita harus juga mengasihi dan menghargai ciptaan Tuhan itu. Atau ya mungkin dia sedang berproses di tahap itu, mungkin nggak lama lagi orang yang kita anggap sombong itu akan berubah, bertobat menjadi orang yang rendah hati kan juga bisa juga. Makanya kita memandangnya secara lebih panjang, lebih luas. Mungkin orang itu sedang di dalam perjalanan menuju ke sikap rendah hati dan gak sombong. Nah,
Itu dua hal yang menurut saya bisa kita terus sadari, kendalikan agar kita tidak terjatuh pada kesombongan. Karena itu kan tidak bisa kasat mata, Pak. Dosa kesombongan itu kan kadang-kadang tiba-tiba bisa dalikan begitu. Gitu Pak Manto kira-kira. Ya. Pun tadi Ya. anu nggih, cetha Ya, nggih. ya, Nah niki supados Nggih. langkung cetha Nggih. diunjuk riyen monggo. Nggih. Niki nggih enten telo Pak Manto. Ya, terima kasih Sudah. pendeta Oke. atas bimbingannya lah. Ya ini cuma ngobrol bareng Pak. Ya, Ya. atas Sama-sama, bimbingannya. Jadi dulu yang nggak tahu jadi tahu, jadi dulu yang masih ya remang-remang jadi jelas. Nggih. Terima kasih sekali. Nggih Pak Manto. Pendeta. Ini saya juga mau pamit karena ada acara lagi. Oh ya, Monggo, monggo. Ya, ya.